Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang hari ini yang soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari Selasa dengan materi menyambut usia baligh. Sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan kita membaca doa tadi, ilmu yang disampaikan oleh ibu dapat dicerna, dapat diamati, dapat diperoleh oleh anak ibu dan dijadikan bekal untuk di masa depan kembali. Baik anak ibu, tujuan pembelajaran dari menyambut usia baligh yang pertama adalah bahwa anak ibu harus mampu menyebutkan tanda-tanda usia baligh atau kedewasaan dengan benar, kemudian membuat paparan mengenai tanda-tanda usia baligh dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah dan bertanggung jawab setelah mengalami masa usia baligh. Nah, kita mulai dengan pengertian baligh. Baligh itu artinya dewasa. Sering diumpamakan sudah dewasa ya anak-anak ibu ya. Nah, itu sebenarnya adalah pengertian baligh. Nah, secara bahasa baligh berarti sampai. Menurut istilah, baligh ialah kedewasaan bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yang ditandai dengan antara lain keluar mani atau mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluarnya haid atau datang bulan. Bagaimana tanda-tanda baligh ketika kita sudah mengalaminya? Tanda-tanda baligh yang pertama adalah haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Kemudian mimpi basah atau istilahnya dalam bahasa syariat Islamnya adalah ihtilam. Itu dialami oleh bagi anak laki-laki. Kemudian mencapai usia 15 tahun bila di usia tersebut, di usia 15 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan belum mengalami haid atau namanya mimpi basah, dia sudah dikategorikan baligh atau dewasa. Nah, bagaimana tandanya? Apa yang tidak boleh dilakukan ketika seorang anak sudah mengalami yang namanya baligh? Seorang anak laki-laki, dia akan mengalami mimpi basah itu ketika dia tidur. Dia tidak akan tahu bahwa apa yang sedang dimimpikannya itu adalah sebuah tanda bahwa dia akan menjadi seorang anak laki-laki, bukan menjadi seorang anak laki-laki, tapi bahkan dia akan menjadi seorang laki-laki dewasa yang dimana dia harus mulai bisa mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Nah, ketika dia tidur, kemudian paginya dia melihat celananya basah, artinya anak itu sudah mengalami yang namanya baligh, sudah mimpi basah. Maka dia harus bersuci, dia harus mandi agar dirinya kembali suci. Nah, bagi perempuan bagaimana? Bagi perempuan dia akan mengalami yang namanya berhadas besar, yaitu haid atau menstruasi. Nah, di saat anak laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah ataupun bagi anak perempuan yang masa menstruasi, ketika dia sudah mengalami yang namanya baligh, dia tidak boleh melakukan ibadah ketika dirinya belum bersuci. Tetapi ketika dia sudah bersuci, sudah mandi besar dari hadas besar, maka dia berkewajiban memiliki tanggung jawab yang besar, pertama dalam ibadahnya. Ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran itu adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan yang sudah mengalami yang namanya baligh atau dewasa. Tidak lagi orang tua yang melakukan semuanya, tetapi anak itu sendiri yang harus bertanggung jawab. Kemudian
bagaimana ketika laki-laki atau perempuan telah mengalami yang namanya mimpi basah atau mandi atau haid, bagaimana cara untuk mensucikan dirinya, yaitu dengan cara mandi besar atau mandi junub. Bagaimana cara mandi junub? Yang pertama adalah mencuci tangan 3 kali terlebih dahulu. Kemudian mencuci alat kelaminnya menggunakan tangan kiri. Kenapa harus dicuci? Agar tidak ada lagi kotoran atau hadas besar yang menempel di kemaluan ketika sudah mengalami yang namanya mimpi basah. Atau bagi anak perempuan juga itu harus dibersihkan. Kenapa? Karena kalau ada sisa darah yang melengket di kemaluan perempuan, dia akan menjadi bakteri, akan menimbulkan suatu penyakit. Maka harus dicuci dulu alat kelamin dengan tangan kiri. Setelah kita mencuci tangannya, dibersihkan tangan kirinya. Kemudian baru kita berwudu seperti kita mau hendak sholat, berwudu dengan sempurna. Kemudian baru kita menyiram rambut dengan air. Kemudian baru menuangkan air 3 kali mulai dari rambut sampai ke ujung kaki. Kemudian baru kita memandikan keseluruhan anggota badan kita. Baru kita membasuh kaki. Kemudian lakukan ritual mandi seperti yang anak ibu biasa lakukan mandi. Nah, setelah kita mimpi basah atau kita menstruasi, ada larangannya, Nak. Larangan bagi orang yang berhadas besar. Tetapi bagi laki-laki yang sudah mimpi basah malamnya, paginya dia wajib mandi. Tidak ada dia namanya ditoleran untuk tidak melakukan ibadah, tidak ada. Yang ditoleran atau tidak diperbolehkan oleh Allah itu adalah perempuan. Ketika perempuan sudah mengalami namanya balik atau menstruasi, maka dia dilarang untuk melakukan yang namanya sholat, sujud tilawah, sujud syukur, kemudian beritikaf di dalam masjid, membaca Al-Quran, menyentuh atau membawa Al-Quran itu dilarang bagi perempuan. Tetapi bagi laki-laki, apabila malamnya dia telah bermimpi basah, maka paginya dia wajib mandi, kemudian dia wajib melaksanakan kewajiban umat muslim. Tidak ada namanya laki-laki yang sudah mengalami balik itu masih tidak mau melaksanakan kewajiban terhadap Allah. Yang ini larangan bagi orang yang berhadas besar itu adalah bagi perempuan, karena Allah memberikan keringanan bagi perempuan untuk tidak melaksanakan ibadah selama 1 minggu atau 15 hari paling lama itu dalam 1 bulan. Ketika dia perempuan sudah mandi besar, sudah mandi junub, maka dia wajib melaksanakan kewajiban terhadap Allah. Setelah mengalami mimpi basah, mengalami menstruasi atau yang namanya balik, ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Nah, bagi laki-laki apabila dia sudah mengalami yang namanya balik atau mimpi balik, yaitu mimpi basah, maka itu ciri-ciri baik itu secara biologi maupun secara fikih itu adanya tumbuhnya rambut di bagian tertentu. Ya, di bagian tubuh tertentu dia tumbuh rambut. Contohnya ketiak, di daerah kemaluan itu akan tumbuh rambut. Kemudian dia mengalami mimpi basah, tumbuhnya jakun di leher dan suaranya semakin berat. Itu adalah ciri-ciri laki-laki. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri perempuan? Tanda-tanda balik bagi perempuan, yang pertama, tumbuhnya rambut di bagian tubuh tertentu sama seperti laki-laki. Menstruasi bagi perempuan. Kalau bagi laki-laki tadi mimpi basah. Suaranya semakin nyaring, suaranya semakin melengking, itu ada tanda balik perempuan. Kemudian tumbuhnya payudara. Kalau laki-laki tumbuhnya jakun, kalau perempuan tumbuhnya payudara, itu tanda-tanda balik bagi perempuan. Setelah perempuan dan laki-laki mengalami balik, apa yang harus dilakukan? Ya, dia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Allah, perintah orang tua, menjalankan kewajibannya
dan bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Apa yang kewajibannya? Yang pertama, sholat fardu 5 waktu. Bila perlu dilaksanakan dengan sholat sunatnya. Untuk laki-laki jangan lupa sholat Jumatnya. Kemudian menutup auratnya untuk perempuan, baik itu perempuan maupun laki-laki. Ingat, aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kalau aurat laki-laki itu mulai dari lutut sampai mata kaki. Kemudian apalagi kewajibannya setelah balik? Mencari ilmu. Ingat, ilmu bukan didapat hanya di sekolah, tetapi dimanapun kita mendapatkan ilmu. Jadi apapun itu, anak ibu, semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, berkewajiban mencari ilmu. Ingat dengan hadis Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Setiap muslim laki-laki dan perempuan wajib menuntut ilmu. Itulah materi tentang menyambut usia balik. Semoga anak ibu dapat memahami apa yang sudah ibu jelaskan, apa larangan, apa tanda-tanda, baik itu bagi laki-laki maupun perempuan yang telah mengalami masa balik. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga anak ibu dapat memahami penjelasan dari ibu. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tugasnya silakan dilihat di halaman bukunya yang sudah ibu kirimkan di WA. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.